Maaf ya, sekarang dari Papua ya. Papua itu kan hitam-hitam ya. Ketika kami mengecam, ketika kami merasa bahwa kami tersinggung atas ucapan Ibu Mega, seharusnya secara gentle Ibu Mega menyatakan permohonan maaf. Tidak ada candaan lagi ketika sudah dipublikasikan karena pandangan orang itu beda-beda meskipun dari daerah yang sama. Jadi bijaklah kalau buat pernyataan, apalagi Anda itu mantan presiden. Abdur Asyad yang tak kuasa menahan emosi langsung merespon pernyataan Megawati dengan mengatakan jika omongannya begini, saya dukung Papua merdeka. Lah ini Anda yang sedang menikmati megahnya kota metropolitan malah teriak dukung Papua merdeka? Kalau buat pernyataan itu jangan emosi yang kendalikan kita, tapi kita yang harus kendalikan emosi. Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pernyataan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan yaitu Megawati yang melontarkan candaan pada salah satu kadernya yang berasal dari Papua yaitu Wempi Wetipo, di mana dalam guyonan tersebut Megawati menyampaikan bahwa saat kunjungannya ke Papua dirinya merasa paling beda. Namun saat ini sudah ada kawin silang antara orang luar dan orang asli Papua. Megawati juga menyatakan bahwa secara ilmu psikologi rekayasa genetika dapat menghasilkan seseorang yang jenius. Maaf ya, sekarang dari Papua ya. Papua itu kan hitam-hitam ya. Ya, tapi maksud saya begini, waktu permulaan saya ke Papua, aku mikir, lah kok aku dewean yo. Makanya waktu kemarin saya bergurau dengan Pak Wempi. Kalau sama Pak Wempi deket, nah itu dia ada kopi susu. Itu kan benar, tapi sudah banyak loh sekarang yang mulai blending jadi Indonesia banget. Ya, betul. Rambutnya keriting karena kan Papua itu pesisirannya itu kan banyak pendatang sudah berbaur. Nah, maunya saya begitulah. Kan ada peradatan ya. Yang saya bilang, aduh mbok sudahlah itu berhentilah. Mana yang baik kita pakai, mana yang tidak baik kita hindari. Karena itu kan menambah ini juga loh. Jadi manusia, karena kenapa? Saya pernah kuliah di psikologi. Manusia yang bercampur itu tentu ada plus minusnya. Makanya kalau bisa melihat dengan rekayasa genetika itu, waduh ininya nanti, wow, bisa sampai tingkat ya jenius ya. Pernyataan tersebut sontak mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Salah satu dari aktivis HAM dan praktisi hukum asal Papua yaitu Leo Ije, yang mana Leo Ije menyayangkan guyonan Megawati tersebut sekaligus mendesak Megawati agar minta maaf atas guyonan yang ia sampaikan dalam Rakernas PDI Perjuangan. Adalah ketua partai PDI Perjuangan, Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya pikir ada kata demokrasi di situ. Demokrasi berarti kita bicara tentang pluralisme, kita bicara tentang kemajemukan, kita bicara tentang perbedaan yang disatukan dalam satu kesatuan yaitu NKRI. Saya pikir itu sudah jelas. Kok kenapa konotasinya melenceng seakan-akan seperti tidak menganggap seperti harus ada perubahan genetika. Itu kami anggap bahwa itu hal yang sangat tidak relevan untuk harus diucapkan oleh seorang pejabat publik atau petinggi partai sekelas Megawati seperti begini. Ketika kami mengecam, ketika kami merasa bahwa kami tersinggung atas ucapan Ibu Mega, seharusnya secara gentle Ibu Mega menyatakan permohonan maaf. Untuk Ibu Megawati, Anda itu mantan presiden. Seharusnya Anda memahami akan isu-isu sensitif yang ada di negara ini. Kalau mau dilihat dari perjuangan sang proklamator yang telah menyatukan NKRI, seharusnya Anda juga bisa berjuang menurunkan tensi dari isu-isu sensitif ini. Bukan malah menaikkan tensi yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Konteks yang Anda sampaikan itu memang candaan pada kader Anda, terutama kader dari Papua. Tapi kalau sudah dipublikasikan itu ceritanya beda. Tidak ada candaan lagi ketika sudah dipublikasikan karena pandangan orang itu beda-beda meskipun dari daerah yang sama. Jadi bijaklah kalau buat pernyataan, apalagi Anda itu mantan presiden. Tak hanya dari aktivis HAM, pernyataan Megawati juga mendapat sorotan dari komika Indonesia Timur seperti Ari Kriting dan Abdur Asyad. Namun sayang, dikutip dari Liputan 6, Abdur Asyad yang tak kuasa menahan emosi langsung merespon pernyataan Megawati dengan mengatakan jika omongannya begini, saya dukung Papua merdeka.
Melihat pernyataan Abdur Rasyad yang seakan-akan terbawa emosi, seorang pemuda NTT pun menyampaikan pesan terbuka pada komika asal NTT tersebut bahwa jika membuat pernyataan jangan emosi yang kendalikan kita, tapi kita yang harus kendalikan emosi. Untuk kakak Abdur Rasyad, Anda itu S2 sekaligus public figure, yang mana setiap ucapan dan tindakan Anda itu banyak disorot oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya disorot, tapi juga bisa diikuti oleh banyak orang karena kalau mau dibilang Anda itu role modelnya anak muda. Jadi kalau mau buat pernyataan itu hati-hati dan jangan memanas-manasi keadaan, apalagi membuat pernyataan yang memecah belah bangsa ini. Belajar dari kakak Air Keriting. Meskipun beliau tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, tapi beliau berusaha menanggapinya dengan bijak disertai dengan pernyataan kritis. Atau bisa dilihat langsung dari orang Papua sendiri yang diwakili oleh aktivis HAM dari kaki abu. Mereka dengan bijak meminta Ibu Mega untuk minta maaf secara terbuka. Lah ini Anda yang sedang menikmati megahnya kota metropolitan malah teriak dukung Papua Merdeka? Kalau mau teriak merdeka ya turun langsung ke Papua dan merdekakan dari kemampuan yang Anda punya supaya dapat meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan ekonomi dan segala macam. Bukan malah menikmati megahnya kota metropolitan lalu memanas-manasi keadaan. Lagian kata merdeka itu sensitif untuk beberapa daerah di Indonesia, jadi bijak-bijaklah kalau buat pernyataan. Dan menurut beta apa yang disampaikan oleh Anda itu tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega karena sama-sama bisa menyebabkan perpecahan. Istilahnya air tuba dibalas dengan air tuba karena pernyataan yang memecah belah bangsa dibalas dengan pernyataan yang memecah juga, jadi apa bedanya? Jadi beta sarankan kepada Anda yang terhormat kakak Abdur Rasyad, kalau buat pernyataan itu jangan emosi yang kendalikan kita, tapi kita yang harus kendalikan emosi.